kita akan menyanyi dulu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Walaupun kita hanya seberapa pujian yang kita naikkan, saya percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan juga senang melihat kita dapat memuliakan Tuhan. Baik, mari kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Walaupun secara manusia, oh Tuhan, kami ada di rumah kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau hadir bersama dalam keluarga-keluarga kami, sehingga ada sukacita yang besar terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari sucikan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami boleh layak di hadapan menerima berkat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan dan membuka pikiran kita supaya kami boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih, terlebih kami akan dipersatukan dengan perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga dapat kemenangan yang daripada Engkau, sebab kami percaya darah dan tubuh-Mu itu berkuasa atas diri kami, sehingga kami dapat rasakan sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan terima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Baik, saya tidak panjang lebarkan. Mari kita buka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan api Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Kita melihat ini hasil dari ketaatan. Sebab itu saya akan mengambil tema hasil ketaatan. Puji Tuhan, saudaraku, kita melihat di sini di mana seorang raja Aram, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia bernama Naaman, ya. Naaman itu panglima raja Aram, seorang terpandang, ya, di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada seorang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, kita melihat di sini firman Tuhan jelas telah mengatakan ada seorang anak kecil. Dia datang dan karena dia adalah seorang pelayan dari istri Naaman. Dia beritahukan ada hal yang dapat ditolong, ya, melalui seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Dan pada saat itulah anak ini telah memberitahukan kepada ibu atau nona, atau boleh dikatakan sebagai istri daripada Naaman. Akhirnya kita melihat, maka Naaman dia mau berusaha untuk datang kepada Elia, karena Elia ini adalah bangsa Israel. Karena itulah firman Tuhan di sini dikatakan berbicara tentang ketaatan. Memang sudah menjadi watak manusia, tidak mudah menjadi taat. Itulah watak manusia, ya. Tapi karena diubah oleh Tuhan, sehingga kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita melihat meskipun manusia tahu jika hidup taat pasti apa yang diperolehnya, yaitu kebaikan. Itu menurut dunia. Tetapi kita lihat ada satu contoh, ya, di dalam negara pemerintahan kita. Coba kita lihat dulu supaya jangan salah. Mari kita buka di dalam Roma pasal 13. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, inilah sebab itu pemerintah kita telah membuat aturan-aturan, ya, memberitahukan, apalagi saat ini sedang merajalela virus corona, ya. Tetapi pemerintah, ingat sekali lagi, pemerintah itu berasal dari Allah. Karena itu kita belajar, ya, untuk belajar supaya firman Tuhan dikatakan jangan sampai kita melanggar. Kita lihat bukan saja pada saat ini dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kadang-kadang kita juga melanggar lalu lintas, ya. Kita melihat akibatnya apa kalau kita melanggar lalu lintas, maka kita akan mengalami kecelakaan, bahaya yang sangat mendalam. Karena itulah banyak orang-orang yang melanggar itu menjadi korban, ya. Sebab itu mari kita mau belajar untuk kita taat, mentaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kita. Karena itulah kita harus, kalau dikatakan kita harus tinggal di rumah, maka kita lihat kita akan terhindar dari virus-virus corona. Puji Tuhan. Demikian juga kalau kehidupan rohani umat Tuhan, meski sudah ada firman Tuhan yang mengatur hidup ini, tapi tetap ada saja manusia yang suka melanggar hal itu, ya. Kali itu mari kita belajar untuk kita taat, kita ikuti apa yang, kalau pemerintah ada aturan, kita belajar untuk mengikuti peraturan pemerintah. Apalagi firman Tuhan juga sering kali kita mendengar dari firman Tuhan, kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan dari firman Tuhan. Tentu akan timbul, ya. Memang secara manusia
rasa ada pertentangan di dalam hidup kita. Kenapa manusia melanggar, ya, apalagi tidak taat? Saya percaya kita ingat Adam. Adam ditentukan oleh Allah untuk tidak memakan karena Tuhan membuat taman Eden yang begitu luar biasa. Adam dilarang untuk jangan sangat untuk memetik, memakan. Melihat juga Tuhan katakan jangan. Sebab kita lihat mata ini. Mata ini seringkali kita berbuat dosa. Melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, rasanya ingin. Nah, itulah namanya di dalam dunia. Karena itulah kita melihat Adam demikian. Diciptakan oleh Allah, dia yang pertama tidak taat. Diciptakan paling utama Adam itu tidak taat. Sehingga termasuk pada istrinya juga. Karena itulah sehingga penyakit yang tidak taat itu menular, ya, sampai ke generasi manusia saat ini. Sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan untuk kita belajar mengikuti atau belajar taat kepada Tuhan. Sekarang kita perhatikan apa hasilnya jika kita mau taat. Kita lihat ada contoh dalam perjanjian lama. Tadi kita sudah membaca bagaimana Raja Aram dikatakan yang bernama Naaman. Kita sudah membaca dari awal bagaimana Naaman itu. Tapi kita baca saja kembali kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Segera 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 14. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa ada Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elia. Elia menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit ini, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku datang mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati mereka, berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kita lihat secara manusia, apalagi namanya prajurit, dia dikatakan untuk nurut kepada Nabi Elisa, ya. Wah, dia dikatakan firman panas hatinya, ya, kesal dikatakan, ya. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan banyak sungai yang bagus, yang bersih, tetapi sungai Yordan itu mungkin kotor, ya. Tapi waktu saya melihat di sana, waktu saya pergi ke Israel, saya masuk ke melihat sungai Yordan, malah saya turun, ya. Turun ke dalam sungai Yordan. Tahunya banyak ikan, ya, ikan menggigit kaki saya. Tetapi kita melihat mungkin di situ Tuhan mau melakukan sesuatu kepada Raja Aram ini atau kepada Naaman ini. Tetapi kita melihat akhirnya dia mau belajar, karena dikatakan di sini semua apa yang dikatakan oleh pegawainya. Mari kita belajar taat. Nah, seringkali kita juga, ya, seringkali firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus belajar taat kepada Tuhan.
Sebab apa yang terjadi Naaman, begitu Naaman belajar untuk taat kepada Tuhan, dan apa yang terjadi dikatakan mereka mandi dengan dan menjadi tahir. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena itulah mari kita mau belajar untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lakukan dengan benar. Sebab disitulah Tuhan akan nyatakan kuasa yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat Naaman, akhirnya dia kembali seperti tubuh anak kecil. Coba bayangkan kalau tubuh anak dengan tubuh kita beda. Seperti tubuh seorang anak, bayangkan mulus mungkin ya, bagus ya, lembut, luar biasa. Akibat dari ketaatan, Naaman menerima berkat yang luar biasa, ya, kesembuhan yang luar biasa. Kita kembali, kita melihat sembuh, ya, sembuh dari sakit kustanya Naaman. Tetapi kita lihat ada contoh yang kedua. Mari kita buka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Panjang ya, tapi tidak menjadi apa. Mari kita belajar Lukas 17 kita baca mulai ayat yang ke-11 sampai 19. 10 orang kusta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus mengusir perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Luar biasa. 10 yang ditolong oleh Tuhan, tetapi hanya 1 yang kembali memuliakan Tuhan. Biarlah kita jangan mengambil contoh yang sedemikian. Sudah ditolong, ya udah aja pulang begitu saja. Mereka belajar taat untuk apa yang dikatakan oleh Allah, untuk datang kepada imam-imam dikatakan. Ya, kalau mereka melanggar pasti tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi dia belajar taat, ya, untuk pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Belum sampai perjalanannya dikatakan sudah tahir, sudah sembuh. Kita lihat akibat dari menurut, walaupun belum sampai kepada imam-imam, akhirnya apa yang terjadi? Pertolongan luar biasa. Walaupun hanya 1, dia dapat memuliakan Tuhan. Ya, mari kita belajar dari hal ini. Walaupun kita seringkali mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan, tetapi kita harus ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Ini tanda bahwa dia benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Karena itulah, mari dengan pelajaran ini kita sudah melihat bagaimana Naaman dia belajar untuk taat, ya, walaupun sebelumnya waduh panas hatinya, ya, tetapi dia mulai belajar dengar-dengaran sehingga sembuh, sehingga pulih, ya. Demikian juga dengan 10 orang sakit kusta, ya. Walaupun hanya 1 dia kembali, tetapi Tuhan nyatakan bahwa firman Tuhan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada sesuatu yang terjadi bagi seorang yang kembali datang kepada Tuhan. Yang saya percaya Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Sebab itu nyata ketaatan membuat kesembuhan, ya.
membuat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari itu kita melihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-1 kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Haleluya. Saya percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Oh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, ya. Sebab itu firman Tuhan dikatakan, kamu adalah kudus. Haleluya. Saya percaya bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu. Puji Tuhan. Sebab itulah biarlah kita menjadi hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu dunia. Kalau dunia membuat kita jadi binasa, tetapi kalau kita menurut apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan memperoleh yang luar biasa. Coba kita lanjut, kita baca ayat 20, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan oleh benih yang panah, tetapi oleh benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Puji Tuhan. Biarlah kita mau belajar, sebab firman Tuhan dikatakan, kita yang sudah percaya kepada Allah, dan kita juga yakin bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sebab itulah jangan sampai kita menjadi bimbang. Kita melihat keadaan dunia ini, tetapi kita ingat kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Walaupun dikatakan firman Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput. Kita sudah tahu bagaimana rumput. Ya, kalau tidak disiram pasti akan kuning, ya, akan mati. Nah, itulah manusia. Ya. Sebab dikatakan juga sebagai bunga. Walaupun kehidupan ini kita boleh dikatakan seperti bunga. Firman Tuhan, maka bunga juga akan gugur. Ya. Tidak mungkin bunga terus saja, kecuali kalau bunga plastik nggak akan gugur. Tetapi saya percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan, dan kita juga sudah percaya bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ya, dan kami percaya, biarlah kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, dikatakan bukan dari benih yang panah, tetapi firman Tuhan dikatakan benih yang tidak panah. Ya, puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan kita mau belajar. Biarlah kita mau tetap kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Ya, inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Sebab itulah tetap percaya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada dunia ini. Sekali lagi, dunia ini sedang goncang. Dunia ini sedang, ya boleh dikatakan hampir punah, ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh untuk tetap berdoa kepada Tuhan,
supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Terlebih sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Biarlah dengan perjamuan Tuhan, perjamuan yang luar biasa, yang membuat kita jadi kuat di dalam memilih kepada Tuhan untuk lewati hari-hari yang akan kita lewati. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Asal firman Tuhan kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat, nggak tahu apa yang terjadi. Ingat tadi saya sudah ambil contoh, yaitu Adam. Adam tidak mau taat. Ya itulah akibatnya. Kemuliaan Allah hilang dari kehidupannya. Tetapi kita lihat Naaman, ya luar biasa. Dia mendapat kesembuhan yang hebat, ya. Tidak seperti Naaman itu bukan orang anak-anak, tetapi orang yang sudah dewasa. Tetapi lihat tubuhnya seperti anak-anak, luar biasa, ya. Itulah akibat dari kepada ketaatan. Dan saya percaya saudara juga kalau mau taat kepada Tuhan, saya yakin perlindungan Tuhan itu sempurna kepada kita. Dia tidak lepaskan, dia tidak tinggalkan kita, dia akan pegang terus, kelilingi dengan pasukan malaikat surga, sehingga tidak akan mengalami penderitaan, ya. Sebab itu firman Tuhan saya tidak panjangkan. Siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu sanggup menolong hidup kita. Puji Tuhan. Mari sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, kita menyanyikan darahnya amat kuasa. Kita berdiri, kita akan siapkan perjamuan Tuhan. Tapi kita menyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Mari saudara kita mau mengadakan perjamuan Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita angkat tubuh Kristus. Sebelum kita akan mendengar dulu pembacaan. Baiklah, kita akan sama-sama angkat tubuh Kristus ini. Dan saya percaya firman Tuhan dikatakan kita sudah menerima perjamuan Tuhan dari Tuhan Yesus. Karena itulah biarlah kita mau mengingat betapa besar dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sebab itu kami percaya melalui tubuh Tuhan kita boleh diselamatkan, kita boleh dikuatkan, kita boleh tetap berdiri sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau siap menerima tubuh dan tubuhmu ini
boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh rasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima tubuh-Mu ini, dan kami akan bersama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita sama-sama memakannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih tubuh-Mu sudah bersatu dengan tubuh kami yang lemah. Tetapi kami percaya Tuhan, tubuh-Mu itu dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan dengan darah. Kita angkat cawan ini atau tubuh darah Yesus yang dapat Tuhan menolong perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau menerima darah-Mu ini ya Tuhan. Oh, menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami boleh memiliki sifat-sifat karakter daripada-Mu ya Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun perjalanan kami, supaya kami Tuhan boleh maju terus di dalam mengiring kepada Tuhan, walaupun masih di rumah-rumah kami. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan bagi kami, sehingga ada sukacita yang besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima perjamuan, kami mau terima tubuh-Mu, kami mau terima darah-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap bersama-sama meminumnya darah-Mu ini. Dan kami percaya Engkau akan memberikan sifat ilahi daripada-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terima darah-Mu ini. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita sama-sama minumnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah membungkus kami dengan darah Yesus, supaya kami tidak mengalami hal-hal yang menakutkan, tapi kami boleh berani bersama dengan Engkau, sebab Engkau selalu menaungi kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang berkorban, balas dengan berkat-Mu berganda dari surga. Tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau juga lihat Tuhan, balas. Oh, seperti janji firman-Mu, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan ke dalam riba-Nya, sehingga mereka mengalami kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami terima, firman-Mu yang sudah mendorong kami untuk kami taat, biarlah berkat Allah melimpah di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan, supaya dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah lakukan semua perjamuan Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah menjadi berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami akan tutup ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.